Halo semuanya, bersama saya Polar di acara review serial anime. Dan kali ini kita akan membahas episode ke-8 dari anime Mogakuin no Futaki Gyousashi Yusaikyo no Mao no Shishyo. Jadi tonton sampai habis videonya biar ngerti apa aja yang dibahas dalam video kali ini. Sudah saya duga kan beneran bahwa si Melhei, si kakek-kakek yang aneh itu cukup mencurigakan. Dan akhirnya kita bisa mengetahui penyebabnya dia ini kenapa itu sudah terlihat di sini ya. Tapi menurut gue sendiri masih kurang percaya juga dengan si kakek-kakek ini. Walau sudah ketahuan penyebabnya itu apa. Dan tiba-tiba ada karakter yang muncul yang katanya dia itu Avos di Selvia. Tapi bentuk badan sama topengnya malah kayak penjahat super kan di universe yang berbeda. Dan kita bisa lihat sendiri ada dua orang jenderal tetua iblis yang muncul dipanggil oleh Melhei. Walau nggak gitu jelasin ya, mereka itu tugasnya apa. Lalu juga untungnya ibunya si Lei bisa kembali hidup ya. Untungnya. Dan semua itu akan kita bahas dalam video ini secara bertahap. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai episode ini? Apakah kalian berpikir dan bertanya-tanya, siapakah orang yang berpakaian seperti Avos di Selvia di sini? Tulis kolom komentar ya. Pada pembahasan pertama mengenai si kakek-kakek tua, si Melhei yang merencanakan semua yang terjadi pada turnamen pedang yang diikuti oleh Anos dan Lei. Tidak semua sih sebenarnya, tapi tetap saja dia yang terlihatnya lebih banyak peran dalam rencana ini. Seperti yang kita lihat juga ya, bahwa di adegan awal sebelum kita mengetahui bahwa si Melhei ini yang menjadi biang keladinya itu, kita bisa melihat pertarungan antara si Anos dan Lei yang tiba-tiba disuruh memasangkan gelang yang dapat menyerap kekuatan sihir Anos dengan sengaja dipakai agar si Melhei dapat menyerap kekuatan sang leluhur agung. Dan kita juga bisa melihat Melhei juga menggunakan kekuatannya untuk memberi sihir kontrak yang menurut gua sendiri malahan seperti sihir kutukan ya. Tapi memang jika dicerita fantasi kebanyakan kalau menyangkut sihir kontrak itu pasti ada kutukan di dalam mantranya ya. Kayak sudah jadi kewajiban gitu kalau sihir kontrak itu ada sihir kutukannya untuk memberi sanksi gitu kan. Karena jika ada orang yang tidak mematuhi kontraknya akan terkena sanksi. Dan di sini dalam ceritanya, jika Lei tidak mengikuti rencana yang ada, dia akan mati tertusuk oleh pedang sihir atau sihir pedang yang masuk dalam akar muasalnya si Lei. Yang di situ gue cukup terkesan juga ya. Itu akar muasalnya seseorang sudah kayak jantung manusia gitu kan. Dari awal cerita sampai episode 8 di sini kita bukan melihat jantung yang jadi inti kehidupannya, malahan akar muasal yang jadi sebuah patokan kehidupan seorang atau makhluk hidup di dalam dunia itu. Makanya si Anos bisa dengan mudahnya memanipulasi akar muasal seseorang ya, karena akar muasal mereka aja udah kayak inti sihir. Kalau mengeras nantinya jadi mikirnya kayak batu sihir gitu ya. Jadi sumber daya lagi deh. Itu menurut gue sih. Tapi memang ketika melihat Melhei pada pertama kali di episode sebelumnya itu, gue udah merasa ada yang tidak enak atau tidak beres dengan ini orang. Meskipun dia mengingat semua mengenai Anos, tapi dia tetap meminta Anos tidak mengikuti turnamen yang ada gitu kan. Itu malahan menjadi sesuatu yang aneh untuk diminta ke pencipta elu kan. Makanya, gue udah cukup curiga dengan si kakek-kakek ini. Dan ternyata benar kan, ada yang tidak beres dengan si orang tua ini. Apalagi kita bisa melihat pada pengakuan dirinya setelah Anos menebas parasit yang berbentuk pedang ulat gitu ya. Namun, kata teman-teman dari para penonton itu pedang perbudakan disebutnya. Dia ada mengatakan bahwa dia terkena sihir perbudakan itu baru-baru ini saja. Tapi kayaknya mustahil gitu kan. Karena yang saya baca dari spoiler teman-teman yang mengatakan bahwa Melhei itu terkena pedang perbudakan. Yang pada saat saya baca itu, saya langsung mikir kan mengenai pedang perbudakan ini. Berarti sudah lama dong terkenanya. Karena logikanya aja ya, ketika pertarungan antara Melhei dengan Anos pada episode ini, dia ada menceritakan mengenai apa yang terjadi pada dunia ketika Anos membelah dua sisi dunia itu kan, yang ada kabut hitam itu. Dan si Melhei menggunakan kekuatannya untuk menyerap kabut hitam yang dibuat Anos agar bisa menjadi senjata miliknya. Itu kalau bukan karena sihir perbudakan itu kan, nggak mungkin dong dia menggunakan kekuatan penciptanya untuk melawannya sendiri kan. Kalau memang dia benar-benar royal, dia nggak mungkin kayak gitu. Itu menurut gua. Bener nggak sih? Itu yang gua anggap seperti mustahil jika si Melhei baru-baru ini saja terkena pedang perbudakan atau sihir perbudakan ini ya. Itu harusnya dia sudah lama terkena pedang perbudakan ini. Makanya dia sudah merencanakan cukup lama mengenai turnamen dan kedatangan dari si Anos. Dan sedikit saja pembahasan mengenai tamu spesial yang hadir dalam episode ini. Ya mengenai orang yang datang dalam bayang-bayang, lorong pintu masuk gitu ya. Setelah si Anos membuat Melhei tersadar kembali kan dia datang. Dan di sini gue harus mikir, ini musuhnya kayak penjahat super gitu kan penampilannya. Tapi ketika melihat topengnya cukup lumayan keren sih, kayak super villain dari komik Amerika gitu ya. Jadi siapakah ini orang? Apakah benar dia ini Avos di Selvia?
Ya, gue bilang sih bukan ya, karena melihat dengan keadaan seperti itu, gue malah mikirnya dia ini cuma bayangan doang yang dibuat untuk mengelabui si Anos sama Mel Hayes. Karena tidak mungkin kan orang yang membuat kekacauan di dunia itu langsung menunjukkan dirinya gitu aja, kan nggak mungkin juga kan? Sangat aneh untuk orang yang ekstra hati-hati seperti itu tiba-tiba muncul dalam keadaan yang sangat spesial gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan? Tapi di otak gue malahan mikirnya nggak lepas dari pertanyaan ini, apakah dia ini tangan kanan Anos? Tapi mustahil kan? Katanya kan tangan kanan Anos si Shin itu udah bereinkarnasi dan sudah mati berarti kan? Sama seperti Anos. Tapi ada kemungkinan kalau dia ini adalah Shin. Itu hanya kemungkinan loh. Jangan langsung main hakim sendiri gue ya, karena gue cuman berspekulasi gitu kan. Namun jika ada yang tahu dari teman-teman penonton video ini yang sudah baca novelnya dan tahu dia ini siapa, bisa bantu tulis kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai kembali hidupnya ibu angkat Lei. Atau akhirnya ibu angkat Lei bisa berhasil diselamatkan ya. Dan itu langsung dilakukan oleh Anos dari awal turnamen yang membuat gue cukup terkejut dengan hal itu. Dan tidak menyangka juga, karena pada awalnya gue berpikir bahwa Anos membuat pujian terhadap pedang ayahnya itu karena perjuangan sang ayah untuk membantu anaknya. Namun dibalik hal itu semua, ada cara tersembunyi yang dilakukan oleh Anos untuk menolong ibunya Lei. Itu menjadi sebuah hal yang membuat gue cukup bahagia juga sebenarnya. Karena dengan melihat akar muasal dari ibunya Lei yang masih menyatukan dirinya dengan akar muasal pedang. Jadi pada misi penyelamatan si Anos ke ibunya Lei, di mana dia menyebarkan rumor mengenai blacksmith dan sebuah pedang. Hal ini juga langsung diketahui oleh Anos ketika Lei dan Anos sedang melawan Mel Hayes, di mana ibunya Lei yang menghilang dan menyatukan dirinya ke dalam pedang Lei yang dapat membuat luka pada si Mel Hayes. Di sini langsung membuat Anos yakin dengan akar muasal dari ibunya Lei ya, yaitu seorang pedang atau sebuah pedang lah kasarnya ngomongnya ya. Dan sebenarnya akar muasal dari si ibunya ini cukup menarik dan unik gitu. Dengan melihat akar muasal dari ibunya Lei ini adalah sebuah pedang, jadi ketika cerita mengenai rumor pedang tetap ada di masyarakat, ibunya Lei tetap akan bisa hidup selama mungkin. Dari situ gue langsung mikir ya, jika makhluk roh atau peri yang biasanya kita tahu itu adalah penguasa atau pengendali 4 alam seperti air, api, angin, dan tanah, kayak Avatar gitu ya, mereka kan pasti dirumor atau sering dibicarakan hingga di dunia manusia yang mengetahui keberadaan roh itu sendiri. Karena itulah mereka memiliki kekuatan yang besar karena selalu diingat oleh orang-orang. Namun jika ada makhluk yang memiliki ras campuran seperti ibu angkat si Lei yang seorang iblis setengah peri atau roh, jadi makin banyak gitu ya akar muasalnya. Kalau ibunya Lei kan ke pedang. Nah, gimana mengenai si Misha atau Avos Dishelvia kita di sini? Apakah akar muasalnya sendiri adalah raja iblis? Makanya dia jadi tetap bisa hidup sampai sekarang ini. Itu menjadi sebuah pertanyaan tersendiri ya mengenai ras campuran iblis dengan roh dia di sini. Yang membuat pembahasan mengenai roh dengan setengah campuran iblis ini sangat menarik untuk dibahas gitu ya, karena masih menyangkut cerita terhadap Avos Dishelvia dengan si Misha, si cewek setengah roh setengah iblis ini. Dan sedikit tambahan mengenai pembahasan episode 9 yang akan datang, kan sudah diperlihatkan ya judulnya ya dalam episode ini yang mengenai Akademi Pahlawan. Wow, itu akan menjadi sebuah episode yang sangat saya nantikan sekali, karena dari spoiler teman-teman katanya ada orang yang sangat membenci Anos sampai dengki banget gitu kan. Makanya di sini kita bisa melihat lagi sejarah panjang dari 2000 tahun itu sebenarnya ada apa dan masalah apa yang sebenarnya terjadi selama 2000 tahun ini. Sangat dinantikan sekali untuk itu ya. Nah, itu aja pendapat gue mengenai Mao Gakuin episode ke-8 dari animenya. Bagaimana pendapat kalian mengenai episode ini? Tulis kolom komentar ya. Dan jangan lupa bantu share video ini ke semua sosial media kalian. Dan bantu channel ini dengan mensubscribe untuk membantu menyemangati gue untuk terus bikin video. Thank you and bye-bye.